Oke. Apakah sudah muncul di layar? Stella, sudah kelihatan? Ya, Bu. Oke. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu nih dari A sampai J dulu. Apakah ada yang belum paham? Silakan. Yang belum paham segera bertanya ya, supaya kalian nggak ketinggalan nanti. Sebelum kita membahas PR-nya ya, nanti saya mau siapkan tempat di GCF buat memasukkan jawaban kalian ya. Silakan bertanya dulu dari A sampai J, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Apakah ada yang belum paham? Boleh ditanya. Bu, Ya. saya mau nanya yang nomor K, Bu. Yang K. Oh, yang K. Sebelum K, Kope, dari A ini sampai J dulu. Apakah ada pertanyaan? Aman ya, Kope? Aman ya, teman-teman? Dari A sampai J? Sebelum kita masuk ke PR kita. Oke, kalau udah aman berarti Kope, kamu bertanya tentang apanya? Kita geser ke sini ya. Saya bingung penyelesaian yang K, Bu. Yang K. Ini dapat dari itu. Yang K. Oke. Yuk, Kope, coba. Ini kira-kira pakai rumus apa ya yang K? Pakai rumus apa? Oke. Kemudian akar, ini saya jadikan pangkat ya, pangkat pecahan ya. Oke, kalau akar Ya, itu Bu. pangkat berapa? Setengah. Oke. 3x plus 2 per 2x plus 1 pangkat setengah. Nah, ini diturunkan pakai rumus berapa aja nih? Rumus apa aja? Oke. Diturunkan pakai rumus apa aja? Diturunkan pakai rumus apa aja? Itu pakai yang fx per gx itu, Bu. Maksudnya gimana? Dia akan diturunkan dengan rumus apa? Dia bentuk fungsi apa bentuknya? Supaya kan kita tahu ada rumus satu itu untuk fungsi turunan fungsi untuk polinom ya. Nah, terus rumus 2 saya tulis R gitu ya. R itu rumus ya maksudnya. Turunan fungsi bentuk apa yang rumus kedua? Ada bentuk polinom, terus ada bentuk apa lagi? Pecahan, Bu. Perkalian dulu. Bentuk perkalian, terus kemudian rumus ketiga itu adalah turunan fungsi bentuk pecahan ya. Oke, terus rumus yang keempat itu adalah untuk turunan fungsi bentuk apa nih? Yang keempat. Oke.
Yang terakhir tuh, oke. Ini enggak? Komposisi, Bu. Ya, komposisi ya. Komposisi. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan nih, fungsi kita ini bentuknya apa? Ini bentuk apa ini? Ini bentuk Bu. apa? Bentuk pecahan ya. Fungsi kita bentuk pecahan. Soal F, fungsi berbentuk pecahan. Apalagi? Pecahan doang kah? Apakah cuman bentuk pecahan? Polinom iya nggak, Bu? Polinom itu pasti kalau pecahan gini. Polinom itu pasti ada di perkalian, ada di pecahan, ada di komposisi. Oke, polinom, bentuk polinom itu bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau kamu udah menyebutkan fungsi bentuk pecahan, polinom udah nggak usah disebutkan lagi, dia include, pasti ada di dalamnya gitu. Oke, paham? Oke, Bu. Oke, tapi kalau perkalian, pecahan, komposisi itu bisa berdiri sendiri-sendiri, bisa campuran. Tapi kalau polinom, dia ada di dalam perkalian, ada di dalam pecahan, ada di komposisi. Gitu. Nah, ini soal yang K ya. Oh, F ini. Soal K. Ini bentuknya cuma pecahan doang kah? Atau ada yang lainnya? Kalau menurut saya pecahan dong, Bu. Pecahan doang? Oke, saya mau tanya sama Ivander. Kalau menurut Ivander, soal yang K ini hanya bentuk pecahan doang atau ada bentuk yang lain selain pecahan? Ivander. Ada pangkat, Bu. Ada pangkat. Nah, pangkat itu masuk apa, Jojo? Kenapa, Bu? Pecahannya kan punya pangkat setengah tuh. Ya. Nah, katanya Ivander itu ada bentuk lain tuh. Nah, itu bentuk apa, Jojo? Oh, Apa ya? Jojo, kebayang nggak, Jojo? perkalian, Bu. Perkalian? No, bukan. Kalau perkalian tuh kayak I tuh kan, X kuadrat plus 4 dikali akar X min 4 dikali, nah kelihatan Jo. Berarti bukan ya? Ya, apa? Pecahan bener nih. Apakah hanya pecahan? Katanya Vander, tuh ada pangkat setengahnya tuh. Berarti nggak cuma pecahan. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau cari nih. Bentuk yang mana nih? Bentuk fungsi kita turunan itu cuma ada 4 ya. Bentuk polinom paling sederhana. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk fungsi perkalian. Tuh modelnya kayak I gitu ya. Kemudian bentuk pecahan tuh yang kayak K yang di dalam kurung tadi. Nah, kemudian bentuk yang terakhir adalah bentuk komposisi. Nah, soal K ini adalah bentuk apa? Pecahan dan apa nih? Pecahan doang? Enggak. Karena ada pangkat setengahnya Komposisi, nih. Bu. Komposisi dan komposisi. Nah, sekarang Kope lagi. Komposisinya di mana, Kope? Pangkat, Bu. Pangkat. Nah, bentuknya jadinya apa? Kan komposisi itu ada GX, ada HX ya. Kope ya. Oke. Nah, Ya, Bu. sekarang fungsi GX-nya yang mana nih, Kope? GX-nya yang mana? Fungsi GX itu yang mana? Kemudian HX yang mana? Kemudian nanti fungsi F itu adalah fungsi F bentuknya adalah sama dengan G bundaran H. Nah, seperti itu.
Oke, sama dengan. Nah, oke. Fungsi fx kita itu adalah 3x plus 2 per 2x plus 1 berpangkat setengah. Nah, ini kita tahu dia bentuknya adalah pecahan dan komposisi. Nah, berarti pecahannya kan jelas kelihatan ya. Yang 3x plus 2 per 2x plus 1. Nah, sekarang komposisinya di mana nih? Kita harus dapat dx sama hx dulu nih. Kira-kira kopi dx-nya yang mana? Hx-nya yang mana menurutmu? Kamu X mau yang 3x plus 2, Bu. 3x plus 2? No, Ya, bukan, Bu. bukan. Bukan kopi. Terus yang mana, Bu? Fungsi pecahannya itu merupakan bentuk yang dx atau yang hx? Oke. Pecahannya dulu. Itu yang hx apa yang dx? Menurutmu? Ini saya giring menganalisa ya, supaya kalian terbiasa membuat analisa, supaya nanti kalau ketemu soal yang bentuknya aneh-aneh, kalian ngerti, oh iya ya, yang situ letaknya. Ada yang bisa bantu Kope? Kira-kira fungsi pecahannya dulu nih, kita mau lihat tuh, fungsi pecahan yang di dalam kurung itu merupakan fungsi Gx apa yang Hx? Kira-kira. Silakan, nggak hanya Kope yang punya hak menjawab, yang lainnya kalau mulai paham boleh silakan membantu Kope. GX bukan, Bu? Yang apa? Sorry. GX. GX. Coba ya kita tulis GX. GX-nya itu yang pecahan. 3x. Jadi kalau mengerjakan soal pertama kita harus trial and error. Supaya kalian benar-benar paham. Nanti untuk di soal berikutnya kalian bisa langsung tahu gitu ya. Kalau nanti apa-apa saya langsung jelasin, pasti kalian terbiasa karena dijelaskan gitu kan. Nggak berusaha memecahkan sendiri. Nah, sekarang berarti hx-nya yang mana? Kalau fungsi pecahannya adalah sebagai fungsi gx-nya, maka hx-nya yang mana jadinya? Apa, Matthew? Kurang ngerti, Bu. Oke. Nah, kalau gx itu sebagai di dalamnya, maka hx-nya yang x kuadrat. Kan komposisi ya? Ingat komposisi. Nah, coba kita masukkan ke sini, Matthew. G bundaran hx itu artinya apa? G dalam kurung, buka kurung, hx ya. Benar nggak, Matthew? Ingat komposisi? Oke. Ya, ini nangkep ya. Nah, berarti sama dengan apa nih, Matthew? Artinya apa? G dalam kurung hx itu artinya apa? Dia berbicara apa? HX-nya dimasukin ke GX ya, Bu? Hx dimasukkan ke gx. Berarti 3hx, ya enggak? Benar nggak? Ditambah 2 dibagi 2 dalam kurung hx. Benar nggak sih? Jadi plus 1. Nah, perhatikan. Ini samakah dengan yang di sini? Sama nggak, Matthew? Sama nggak? Saya masih kurang ngerti cara tahu sama atau enggaknya gimana, Bu? Oh, ini loh. HX-nya kamu masukkan. Bentar. Oh, berarti masih beda, Bu? Oh, beda. Berarti kalau beda, siapa yang harus diganti? Nah, coba. Ini kalau beda berarti... Oke. Nah, coba ya, kalau kita lanjutin dulu.
Ini kalau dilanjutkan sama dengan, kan HX-nya X kuadrat tuh, jadi 3 X kuadrat ditambah 2 dibagi 2 X kuadrat plus 1. Nah, ini kan jelas beda. Dia pangkat setengahnya di luar. Ini pangkat setengah ya harusnya. Itu pangkat 2. Ini pangkat setengah. Oke. Nah, beda sekali ya, kelihatan ya, Kope ya. Oke. Mulai nangkep? Oke, mulai nangkep apa mulai ribet? Masih bingung, Bu. Oh, masih Saya bingung bingung. kenapa HX-nya Oh, X setengah. oke, komposisi. Oke, ya udah nih, saya isi lagi komposisi deh. Nih, teman-teman. Fungsi komposisi. Ini penting sekali nih, karena kalian akan pakai terus ya. Nih, misalnya kalian punya fungsi GX itu adalah ini X. Ini contoh lain ya. Enggak termasuk di soal ini ya, kayak misalnya GX itu diberikan 2X kuadrat min 3X. Kemudian HX-nya itu adalah sama dengan 2 akar X. Nah, kemudian ditanya kemudian ditanya itu F X itu sama dengan H bundaran G. Bundaran G. H bundaran G itu artinya apa, Kope? Sama dengan H bundaran G artinya apa? Komposisi, Bu. Komposisinya gimana? Kalau tadi G bundaran H itu adalah G dalam kurung HX. Nah, sekarang kalau H bundaran GX artinya apa? Berarti apa? H H dalam kurung GX. kurung GX. Oke, nah ini berbicara apa? H dalam kurung GX itu berbicara apa? Artinya fungsi G, fungsi G itu menggantikan X-nya si H. Berarti jadinya adalah 2 akar GX. Paham, Kope? Nangkep? Nyambung? Ya, Bu. Oke, pada fungsi H, X-nya berubah jadi GX. Oke, nah sekarang kalian ganti GX-nya. GX-nya saya punya fungsinya, yaitu 2X kuadrat min 3X. Nah, oke, nah sekarang, ini misalnya ingat waktu dulu Pak Bobi menuliskan Fx itu adalah G bundaran H. Saya mintanya Fx itu G bundaran H ya. Oke, maka ini berbicara apa? G bundaran H itu G, apa Kope? G Dalam kurung HX, dalam Bu. kurung HX. Nah, artinya apa Kope? G dalam kurung HX? Fungsi HX meningkatkan X di fungsi G. Yes. Oke, berarti G kita adalah 2X kuadrat, berarti 2H kuadrat, ya nggak? H kuadrat dikurangi 3HX. Oke. Nangkep ya? Ingat lagi ya. Yang lainnya juga sambil disimak ya, kalau nggak paham boleh tanya. Kemudian HX-nya kita substitusi, berarti 2 dikali 2 akar X kuadrat.
3 dikali HX-nya diganti 2 akar X. Nah, begini. Maka dia sama dengan, jadi 8 ya, 8X minus 6 akar X. Nah, perhatikan teman-teman. Fx yang kedua ini, Fx yang pertama ini. Hasilnya akan berbeda ya. Nah, perhatikan. Ini hasil yang H bundaran J. Yang ini hasilnya dari yang J bundaran H. Jadi, komposisi fungsi nggak boleh dibolak-balik. Yang ini ingat lagi komposisi? Oke, paham? Ingat lagi ya? Oke, jelas ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, kalian memahami fungsi komposisi. Dia termasuk fungsi komposisi atau bukan, itu dari sininya, teman-teman. Perhatikan. Kalau yang punya pangkat, ini akar ya, ini pangkat setengah ya, itu ada banyak sukunya tuh. Bukan X doang ya. Nah, perhatikan yang ini hampir nggak kelihatan kalau ini ya. Kalau ini mah nggak dianggap aja seperti nampaknya nggak ada komposisinya ya, karena dia bentuk polinom ya. Ini jadinya bentuk polinom, nggak nampak ini bentuk polinom, tidak nampak bentuk komposisinya, maka kita turunkan pakai rumus polinom biasa aja. Tapi kalau ini yang punya pangkat setengah itu adalah satu kesatuan nih, 2x kuadrat min 3x. Nah, ini kita masukkan ke dalam bentuk komposisi yang turunan pakai komposisi. Nangkep kok, ya? Ya, gimana, Bu? Ini loh. Ini kan akar itu kan pangkat setengah. Ya kan? Ini akar itu pangkat setengah. Nah, intinya turunan itu kan kita menurunkan derajat dari variabel, ya enggak? Iya, Bu. Oke. Nah, ini yang punya pangkat setengah itu ternyata bukan hanya X. Maka dia bukan bentuk polinom biasa. Tetapi yang berpangkat setengah itu berupa sebuah fungsi lain. Oke. Maka dia ada sebuah fungsi masuk ke dalam fungsi yang lain. Inilah jenis fungsi komposisi. Oke. Jadi kita nggak bisa menurunkan fungsi ini dengan rumus polinom biasa. Kenapa? Karena yang punya pangkat setengah itu satu rombongan fungsi. Ini berupa fungsi sendiri. Maka ini kita harus menurunkan dengan rumus yang aturan rantai. Paham ya? Oke, mulai nangkep ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal kita yang di atas. Nah, berarti ini yang benar apa? Yang benar ini tertukar ya. Nah, ini tertukar. Ini bukan Jx, tapi melainkan dia sama dengan Hx ya. Hx. Yang di dalam, nah berarti kita sekarang udah mulai. Yang di dalam kurung itu dianggap sebagai fungsi yang dekat sekali dengan domain. Domain itu X ya. Nah, yang keluar ini adalah G. Ini bukan H, tetapi dia adalah G. Nanti saat proses kalian menurunkan bentuk fungsi komposisi, kalau kalian udah yakin tahu, oh ini bentuk komposisi nih, kalian nggak perlu membedakan mana Hx, mana Gx, kalian udah langsung bisa menurunkannya, gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini turunannya, berarti kita cari turunan yang di dalam kurung dulu nih, yang di dalam terdalam itu kita anggap di sini tadi adalah Hx ya, kita turunkan dulu nih. Hx itu kan fungsi pecahan ya, kita tulis dulu. Hx adalah 3x plus 2 bagi 2x plus 1. Nah, kita turunkan.
H aksen X, Kope kamu udah bisa langsung menurunkan atau harus pakai GX HX lagi? Itu Kalau 3/2 ya, Bu. oh, Eh, serius? Ibu udah bilang loh, kalau turunan fungsi pecahan ada rumusnya, no, nggak boleh G aksen X. saya lupa, Bu. Jangan dilupakan. Itu berarti Apa? apa? Rumusnya apa? Yang 3 dikali 2x plus 1 ya, Bu. Oke, nih. Saya ingatkan lagi ya. Ini pecahan. Nah, sekalian tuh. Jangan pernah kalau dapat ini pecahan ya. Nih, jangan pernah kalian menurunkan fungsi pecahan itu adalah G aksen X dibagi H aksen X. No, ini kan coret saya. Rumusnya yang sebelah kanan ini loh. Oke. Nah, pakai rumus gampangannya yang atas, bawah gitu ya. Kita kembali lagi ke soal kita. Mana? Soal ini. Oke. Nah, berarti turunannya adalah apa? Ya, gimana tadi? Turunan atas 3 dikali bawah ya 2x plus 1 dikurang apa ditambah? Ayo. Oke. Dikurang, Bu. Dikurang terus 2 kali 3x plus ya 2. turunan bawah dikali atas 3x plus 2 dibagi 2x kuadrat ya, Bu. Ya bukan sih. bawah kuadrat 2x plus 1 dikuadratin bawah kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini tinggal dirapikan pembilangnya jadinya apa? Min 1 oke. Jadinya 1 ya, Bu. Min. Apa min? Oke. Yang itu. Ya, Bu, min 1. Nah, awas ya, 1 itu ya. 2x plus 1 kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari hx. Nah, sekarang baru turunan fungsi yang terluarnya fungsi gx-nya ya. Salah. Oh ya benar. Fungsi gx-nya ya. F aksen x adalah sama dengan berarti kita turunkan nih fungsi hx gx-nya ya. X pangkat setengah oke diturunkan jadinya apa? X pangkat setengah. Kamu turunin Jadi setengah kali seperakar x ya, Bu. No, ini tetap hx kan ini turunannya kan tetap apa? Jadi Setengah tetap x kan? Tetap x kan? Pangkatnya min setengah kan oke. iya, Bu. Nah, Pangkat min setengah berarti bukannya seperakar x. iya nanti maksudnya ini menegaskan bahwa ini tetap x kan nggak berubah nih. Maka Ya, yang di Bu. sini x kita adalah si hx ini. Berarti di sini tetap hx nih. Jangan diganti dengan apapun. Oke. Paham, oke? Ya, Bu. Karena kita baru menurunkan yang gx-nya doang, ini pangkatnya doang. Jadi yang di dalam kurung jangan berubah dulu. Oke. Step-nya seperti itu. Jangan diturunkan yang terluar lah kok dia itu diturunkan ini pangkat min setengah ya. Nah, baru dikali sama si ini H aksen X ini, oke. Nah, dikali sama min 1/2 X plus 1 berpangkat 2. Nyambung, oke? Sampai ini? Ya, Bu.
Oke, jadi yang depan ini adalah turunan dari GX dulu ya. GX-nya siapa? X pangkat setengah diturunkan adalah setengah X pangkat min setengah. Nah, karena dia GX itu berupa komposisi, di mana X-nya sudah diganti dengan HX, ya udah X-nya kita ganti lagi dengan HX, gitu ya. Nah, habis itu kita rapikan nih pangkatnya, gitu ya. Sama dengan, berarti apa pokoknya? Ini jadi akar min ya, min akar 2x plus 1 dibagi 2 akar 2 ini pangkat ini dulu ya, 2x plus 1 pangkat 2 kemudian akar 3x plus 2. Udah jadi. Ini jawabannya. Apakah jelas? Itu jam 8:08. Ini jawaban terakhir. Oke? Apakah ada pertanyaan? Ini dari 1. Jam dari 1. Terus? Sarah, Chris, Mares? Paham ya urutannya ya? Egi, Bras? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih soal yang berikutnya lagi. Habis itu kalian tulisin pelajaran berikutnya ya. Nanti saya butuh kalian upload jawaban kalian di JCR ya, supaya saya lihat caramu sudah benar atau belum. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nanti saya jelaskan secara cepat. Apa? Saya mau nanya nomor yang O. Oh, oke. Yang kamu tanyakan apa ya, Tiara? Itu jawaban bentuk jawaban akhirnya, Bu. Bentuk jawaban akhirnya, dia kan bentuk perkalian. Disamakan penyebutnya boleh, Tiara. Ya, samain penyebutnya ya. Oke, biar jadi satu ya. Oke. Udah, itu aja. Jadi bentuknya bakal pecahan, Bu. Pasti pecahan karena ini yang satunya akar kan, pangkat setengah kan diturunin jadi pangkat min setengah. Ya kan? Jadi pasti nanti ke bawah, ya. Oke. Oke, makasih, Bu. Ya, ada lagi? Tapi it's okay, nanti kalian jawabannya terakhir apa, nanti akan saya lihat di JCR-nya ya. Nanti saya akan, oh ini harus diapakan lagi gitu. Atau oh ini udah boleh benar. Oke teman-teman, 5 menit lagi saya stop ya. Cukup. Kemudian untuk berikutnya lagi, silakan untuk pertemuan berikutnya lagi ya, silakan kalian mulai coba kerjakan yang nomor 2 ya. Untuk pertemuan berikutnya lagi. Oke, ini saya stop. Oke.